Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, tadi Ketua Umum FPI dengan begitu semangat mengajak kita bersatu untuk berjuang memerdekakan Palestina. Saya ingin menggarisbawahi bahwa dalam perjuangan itu bersatu dan bersama merupakan keniscayaan. Kita tidak akan pernah menang dalam perjuangan kalau kita tidak bersatu dan tidak berjuang bersama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, kepada agama Allah, hukum Allah. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Di ayat yang lain Allah ingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi Allah nyatakan bekerja samalah kamu di dalam kebaikan dan di dalam takwa. Dan jangan kamu bekerja sama di dalam dosa dan di dalam pelanggaran, saudara. Jadi kalau kita baca ayat-ayat tadi, saudara, jelas bahwa Allah mendorong kita untuk bersatu, untuk bersama. Kenapa? Dalam satu hadis Nabi menyampaikan kepada umatnya, di mana beliau katakan, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Kata Nabi, wajib atas kamu berjamaah. Berjamaah itu berjuang bersatu dan bersama, jangan pecah. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan, saudara. Pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Maksudnya apa sih, saudara? Kalau kita berjamaah, kalau kita bersatu, kalau kita bersama, maka Allah akan berkahi dan Allah akan berikan pertolongan. Tapi kalau kita bercerai-berai, Allah nggak bakal berkahi kita. Jangan mimpi, saudara, kalau Allah akan tolong kita. Nah, pertolongan Allah itu dalam perjuangan itu harga mati. Maksudnya apa sih harga mati? Tanpa pertolongan Allah kita nggak bakal menang. Enggak, saudara. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun pengikut pasukan kita, sehebat apapun senjata kita, sepinter apapun strategi kita, sekaya apapun harta benda kita, kalau Allah tidak tolong, gak ada gunanya semua, saudara. Hancur. Kita bisa dihancurkan oleh musuh-musuh yang kita lihat lemah, yang kita pikir gak punya kekuatan. Kita bisa digulung oleh mereka kalau pertolongan Allah tidak menyertai kita. Sebaliknya, kalau Allah menolong kita, saudara, selemah apapun kita, semiskin apapun kita, sedikit apapun pasukan kita, saudara, tapi kalau sudah Allah memberikan pertolongan, musuh sebesar apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan kita, saudara. Jadi kuncinya di mana? Pertolongan Allah. Kalau Allah sudah menolong, nasrum minallah, pertolongan itu datangnya dari Allah.
wa fathun qarib, maka niscaya kemenangan pasti dekat, saudara. Jadi kalau sudah ada pertolongan Allah, pasti kemenangan akan dekat, saudara. Nah karena itu, saudara, yuk mari. Dari tadi diserukan oleh para tokoh kita, oleh panitia, oleh pimpinan FPI yang di Aceh sini, oleh Tengku Abi Muslim At-Tahiri, oleh Tengku Abi Wahid, saudara Al-Asyi, semua menyerukan, ayo kita bersatu, ayo kita bersama, ayo kita jangan bercerai-berai. Nah sekarang saya mau tanya semua, saudara, apakah kita perlu pertolongan Allah? Perlu pertolongan Allah? Mau ditolong Allah? Kalau begitu siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Sallu ala Nabi. Baru saja di Aceh. Kita lihat kemarin, saudara. Begitu ulama Aceh bersatu dengan gubernurnya, bersatu dengan bupati dan wali kotanya, bersatu dengan DPR di tingkat kota maupun daerahnya, bersatu seluruh rakyat Aceh menyuarakan untuk meminta 4 pulau agar tidak diambil oleh siapapun. Allah kasih kemenangan, saudara. Betul? Betul? Coba kalau kemarin, saudara, Aceh nggak kompak. Kalau kemarin nggak kompak, oh yang satu bilang nggak apa-apa diambil, yang satu lebih bilang nggak bisa, nggak bakal balik, itu 4 pulau, saudara. Tapi kenapa 4 pulau itu kembali ke pangkuan Aceh? Karena Aceh kompak, bersatu, tidak berpecah belah dalam perjuangan. Betul? Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, ada yang tanya saya di Jakarta, Habib, kenapa sih soal pulau ramai betul? Ini kan cuma soal pulau, Habib. Saya jawab ya kawan, saudara, ini bukan hanya persoalan pulau, tapi ini soal harga diri. Ini soal harkat dan martabat bangsa Aceh. Ini bukan soal khasnya sekedar pulau, tapi ini soal kedaulatan bangsa Aceh, saudara, yang nggak pernah diajak bicara, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu 4 pulau dicolong. Kacau tidak? Kacau tidak? Mendagri, nggak ada angin, nggak ada hujan, main tanda tangan, Saudara, kemarin ditanya Mendagri sama wartawan, Pak kok nggak jadi? Kok nggak jadi? Apa dia bilang? Iya, saya belum baca undang-undangnya sih. Saya nggak tahu isi perjanjian Helsinki. Ini menteri kok ngawur? Kok yang begini bisa jadi menteri? Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Ini Mendagrinya, wakilnya kacau. Orang jadi menteri, sebelum ngambil keputusan, periksa dulu dong. Bagaimana aturannya, bagaimana regulasinya, bagaimana undang-undangnya. Jangan bikin gaduh, betul? Aceh lagi tenang-tenang. Aceh lagi damai-damai. Macan tidur dibangunin. Kacau gak? Kacau gak? Belum tahu mereka Aceh. Dipikir Aceh bakal diem. Enggak. Aceh jangan diganggu. Betul? 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 Aceh kalau diperlakukan dengan baik, Aceh akan lebih baik. Betul? Kalau orang lembut kepada Aceh, Aceh akan lebih lembut. Betul? Orang baik ke Aceh, Aceh akan lebih baik. Betul? Betul?
Tapi kalau ada yang mau main gila sama Aceh, bisa jadi Aceh Bungo. Mau tahu dia lawan Aceh, betul? Angkat tangan takbir. Shallu ala Nabi. Makanya saya mau tanya, persatuan bagus gak? Persatuan bagus gak? Saudara, ini pelajaran dari Allah. Tadi ada laporan saya dari kawan-kawan di Aceh. Habib, ini bagaimana ya? Konun syariat belum sempurna diberlakukan di Aceh. Kuncinya gampang, bersatu. Setuju gak? Setuju gak? Kalau Pak Gubernur, Pak Bupati, DPRD, saudara, semua bersatu, ulama, umat Islam memberlakukan konun syariat di Aceh, siapa yang bisa tolak? Betul? Takbir. Siap tegakkan syariat Islam. Takbir. Ada gangguan dari pusat. Wah. Eng. Ada yang bilang apa? Habib jangan memprovokasi orang Aceh. Wah. Habib jangan manas-manasin. Saya bilang saya nggak manasin, emang orang Acehnya udah panas. Betul? Betul? Saya mau tanya, kemarin soal 4 pulau, emang saya yang panas-panasin? Tito yang panas-panasin. Betul? Siapa? Tito. Dia mau nyenangin anak raja. Bukan anak, mantu. Mantu memertua sama-sama maling. Yang mau dicolong Pulau Aceh. Udah gitu nggak tanggung-tanggung, 4 pulau lagi. Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar. Saudara, udah gitu Pak Menko ngebelain Mendagri. Apa Menko Hukum dan HAM mengatakan? Mendagri nggak salah. Nggak ada itu aturannya dalam perjanjian Helsinki. Mata lu buta. Saudara, baca dalam perjanjian Helsinki. Di sana ada satu poin menegaskan bahwa batas wilayah Aceh kembali, saudara, ke Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1956. Artinya kalau ditunjuk merujuk ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, maka 4 pulau tersebut termasuk bagian Aceh. Habib, kok Habib tahu, menteri nggak tahu? Habib baca, menteri nggak baca. Betul? Betul? Udah yang begitu buru-buru pecat aja dah. Amin. Aminnya kurang serius. Amin. Ada yang protes saya. Habib, nggak boleh doa-doa jelek buat pejabat. Jawab jangan. Kasih paham jangan. Kapan? Nanti bulan Agustus. Kan Agustus mau balik lagi. Sekarang juga. Harus sekarang. Wah, saya nggak berani ini. Urusannya pulang dicegat kalau nggak digelasin. Mau tahu jawabnya? Saudara, Nabi pernah mengangkat tangan berdoa. Apa kata Nabi dalam doanya? Hadis sahih, saudara. Nabi mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim faskuk alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bihi ya Rabb. Masya Allah. Udah paham kan? Kan bahasa Aceh barusan. Bahasa Aceh, bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Mau tahu artinya? Saudara, Nabi berdoa.
Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat, maksudnya jadi pemimpin, memimpin aku punya umat, fasyaqqa alaihim, tapi dia bikin susah urusan umatku, dia bikin susah, umatku disakiti, menderita, ditelantarkan, maka kata Nabi kepada Allah, fasquk alaih, bikin susah hidupnya ya Rabb. Doa siapa? Doa siapa? Doa Nabi, saudara. Kelanjutannya kata Nabi, ya Rabb, man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat, farafiqa bihim, dan dia berbuat lembut terhadap umatku, dia mudahkan urusannya, farfuq bihi, permudah urusannya ya Allah. Sebenarnya doa Nabi adil gak? Adil gak? Yang baik didoain, betul? Yang jahat disumpahin, betul? Ajaran siapa? Allah diprotes sahabat jangan nyumpahin, pun gak nyumpahin, itu doa Nabi. Betul? Nah, maka itu kita minta sama Allah, yang bikin susah bangsa Aceh, biar Allah bikin susah lagi. Yang nyakitin bangsa Aceh, biar disakiti lagi. Yang coba-coba mau menghancurkan kehidupan bangsa Aceh, biar Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah saudara, saya mau bacakan sedikit saudara. Saya heran kalau menteri kok sampai nggak tahu begitu saudara. Pertama, kalau kita buka peta yang dibuat oleh Belanda tahun 1913, itu peta Aceh udah ada. 4 pulau yang lagi diributin kemarin ada dalam peta masuk wilayah Aceh, saudara. Dari tahun 1913 Indonesia belum lahir. Belum lahir belum. Udah lahir belum? Belum 1913. Saudara. Nah, kemudian saudara, selanjutnya setelah itu ada peraturan saudara di tahun 56 yang tadi sudah saya bacakan saudara. Undang-Undang nomor 24 tahun 1956, di situ dinyatakan juga saudara bahwa 4 pulau masuk wilayah Aceh. Terus ditambah lagi ada kesepakatan bersama saudara. Di tahun 1992 antara Gubernur Aceh saat itu yang bernama Bapak Ibrahim Hasan dan dengan Gubernur Sumatera Utara yang saat itu bernama Raja Inal Siregar saudara, bersepakat tentang batas-batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Dan ternyata 4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh. Bahkan diperkuat saudara kesepakatan tersebut dengan Kemendagri nomor 111 tahun 1992 saudara, yang menyatakan bahwa ke-4 pulau tersebut milik Aceh. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya tanya, kalau kita mau lihat bukti-bukti sejarah berarti kuat tidak? Kuat tidak? Jadi 4 pulau itu milik siapa? 4 pulau tersebut milik siapa? Milik siapa? Baik, diperkuat lagi. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, saudara. Di situ undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Tapi disebutkan bahwa batas wilayah Aceh ikut batasan yang sebelumnya. Nih, lihat ada berapa undang-undang tuh ya kawan. Dari undang-undang tadi kita sebutkan, nomor dari peta tahun 1913, undang-undang nomor 24 tahun 56, kemudian ada kesepakatan tahun 92, ada Kemendagri, saudara, nomor 111 tahun 92 juga, saudara, dan ada undang-undang nomor 11 tahun 2006. Yang menarik di tahun 2013,
Saudara, ada yang dorong-dorong Sumatera Utara supaya menggugat 4 pulau ke Mahkamah Agung, saudara. Digugat ke Mahkamah Agung, minta putusan supaya 4 pulau masuk Sumatera Utara. Ternyata begitu Mahkamah Agung menggelar sidangnya, saudara, gugatan tersebut ditolak dan dinyatakan oleh Mahkamah Agung 4 pulau tetap milik Aceh. Takbir. Takbir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perjanjian Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 yang dilakukan di Helsinki, Finlandia, saudara. Salah satu isi daripada kesepakatan perdamaian Helsinki disebutkan bahwa batas Aceh kembali ke batas putusan nomor 24 tertanggal 1 Juli 1956. Jadi siapa bilang di Helsinki tidak disebut batas, saudara? Kok yang begini bisa jadi Menko? Menteri kopi kali ya. Astagfirullahaladzim. Udah singkat aja, saudara. Berarti, saudara, secara historis, secara sosiologis, secara politis, secara yuridis, konstitusional, formal, 4 pulau tersebut memang milik Aceh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menteri nggak tahu apa-apa, saudara, main bikin peraturan. Bahkan di perjanjian Helsinki, di sana ada salah satu klausul disebut, bila ada peraturan turun dari pusat bicara tentang Aceh, harus konsultasi dulu kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat di Aceh, saudara. Jadi pemerintah pusat tidak boleh seenaknya bikin peraturan untuk Aceh tanpa persetujuan rakyat Aceh. Betul? Kenapa demikian? Itulah yang disebut otsus, otonomi khusus. Maka itu saya dukung dari kemarin. Saya katakan di Jakarta, bukan. Ini bukan soal pulau, bukan. Ini bukan soal sekedar urusan tanah, bukan. Ini ada satu kedaulatan yang berdiri atas dasar konstitusi, atas dasar perundang-undangan, legal standingnya jelas, saudara. Maka itu keputusan menteri tersebut salah, bertentangan dengan undang-undang dan harus batal demi hukum, saudara. Betul? Mendagrinya pakai nantang orang Aceh. Apa dia bilang? Ya kalau nggak suka gugat aja ke Petun. Iya. Dipikir orang Aceh goblok kali ya. Saudara, kalau menteri keluarin peraturan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, itu nggak usah digugat dipetunkan, batalkan, batalkan, batalin. Betul? Nah, jadi ini dia, saudara, udah tolol sok tahu, udah goblok sombong lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mau usulkan, saudara, dari sekarang dari atas mimbar, saya mau sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo, menteri-menteri yang suka bikin gaduh, menteri-menteri yang gak tahu tugasnya, menteri-menteri yang sombong, angkuh, saudara, menteri-menteri yang tidak bisa kerja, segera pecat, ganti dengan menteri yang bagus. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Kalau Bapak Presiden mengganti semua menteri yang bermasalah, setuju tidak? Dukung tidak Presiden Prabowo? Takbir. Untung presidennya pinter. Begitu lihat di Aceh panas, waduh, gawat ini, bisa berontak lagi. Betul? Betul? Ini telat sedikit, saudara. Ini bisa Aceh bungo. Saya yakin itu, saudara. Orang Aceh jangan coba-coba dimain-mainin. Betul? Betul?
Orang Aceh mudah ikhlas, orang Aceh mudah memaafkan, orang Aceh berkali-kali disakiti, orang Aceh selalu bisa memaafkan saudara. Tapi jangan terus menerus menyakiti orang Aceh, memancing-mancing. Orangnya sudah tenang, orang sudah damai, kok dipancing-pancing biar gaduh lagi. Aceh kurang ajar. Betul. Betul. Menteri yang bikin gaduh semacam ini setuju tidak ada berhentiin? Setuju tidak? Takbir. Masya Allah. Saudara, lu teriaknya Aceh Merdeka. Kalau saya di atas teriak Aceh Merdeka, pulang Aceh Merdeka. Komentar. Aceh Merdeka. Tenang. Enggak apa-apa, dia orang Aceh, teriak Aceh Merdeka. Enggak apa-apa, orang Aceh. Kalau saya, saudara, tentu nggak boleh berpikir hanya Aceh saja. Saya mengajak seluruh rakyat Aceh, saudara. Rakyat Aceh ini, saudara, Aceh adalah gerbang pintu masuknya Islam ke Nusantara. Betul? Yang pertama kali masuk Islam di Indonesia ini adalah bangsa Aceh. Betul? Jasa Aceh ke Republik Indonesia begitu besar. Betul? Betul? Kami menganggap bangsa Aceh sebagai kakak kandung kami. Bahkan saya berharap Aceh itu menjadi lokomotif perjuangan, menjadi panglima perjuangan untuk menerapkan Islam. Bukan hanya di Aceh, tapi syariat Islam harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Setuju tidak? Setuju. Takbir. Akbar. Takbir. Akbar. Barusan kita dengar ada suara teriakan Aceh Merdeka. Justru saya ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia meneriakkan Indonesia Merdeka. Siapa bilang Indonesia saat ini sudah merdeka, saudara? Kita dijajah. 9 naga dengan semua kekayaannya sudah menguasai 80% tanah bumi Indonesia, saudara. Tambang mereka ambil, emas mereka ambil, kita semua dijajah, saudara. Kemaksiatan merajalela di mana-mana, ulama dikriminalisasi, saudara. Maka itu saya mengajak, kita merdekakan Indonesia dari oligarki busuk. Kita bebaskan Indonesia, merdekakan Indonesia dari segala kemunkaran, dari segala kemaksiatan. Dan kita merdekakan Indonesia dari semua pejabat jahat dan bejat. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya mengajak semua, kita merdekakan Indonesia dari pejabat bejat. Setuju tidak? Takbir. Takbir. Jadi saya nggak ngajak cuman Aceh merdeka, enggak saudara. Saya ngajak Indonesia harus merdeka. Sekarang ada 9 naga yang menguasai. Saya pengen besok 9 naga jadi 9 cacing. Amin. 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 Wah, sekarang udah mulai muncul ada 9 haji. Alhamdulillah. Cuman hajinya jangan beler nanti. Nah, kalau hajinya nanti nggak jujur, repot, malu kita, betul? Betul? Nah, maka itu saudara, nggak main-main. Saya terus berjuang, saudara. Bagaimana Indonesia ini merdeka dari kemaksiatan, merdeka dari judi, merdeka dari korupsi, merdeka dari narkoba, merdeka dari LGBT. Harus Indonesia merdeka dari hukum jahiliyah, merdeka dari kekuatan asing dan asing, saudara. Makanya saya mau ajak orang Aceh, tolong jangan hanya kita berpikir tentang Aceh, tapi berpikirlah tentang negara Indonesia secara keseluruhan. Kenapa? Karena negara ini merdeka, Indonesia, saudara, terlalu banyak jasa bangsa Aceh. Aceh jangan mau ngalah. Jangan mau lepas Indonesia dikasih ke asing. Enggak, saudara. Tanpa bangsa Aceh, Indonesia enggak merdeka, saudara. Tolong diingat sejarah tahun 1946. Ketika Belanda melakukan agresi, saudara. Dia rebut Jakarta. Pindah ibu kota ke Yogyakarta. Direbut lagi Yogyakarta oleh Belanda, saudara. Akhirnya apa? Saudara, akhirnya Bung Karno diasingkan di Kota Biren, Aceh Timur, saudara. Nggak sampai di situ, Kota Biren selama 1 minggu menjadi ibu kota Indonesia. Masya Allah.
Jadi ibu kota pertama Jakarta, ibu kota kedua Yogyakarta, ibu kota ketiga adalah Biren yang ada di Aceh ini, saudara. Nggak sampai situ. Begitu Indonesia merdeka, Aceh yang nyumbang pesawat terbang pertama, Dakota RI-001, saudara. Nggak sampai di situ. Orang Aceh kirim 1,5 kilogram emas untuk membangun Masjid Istiqlal, saudara. Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan, saudara. Nggak sampai di situ. 28 kilogram emas dari Aceh dikirim untuk ditaruh di atas Monumen Nasional. Monumen Nasional sebagai ikon, saudara, yaitu bangkitnya negara Indonesia dari penjajahan. Semuanya ada jasa bangsa Aceh, betul? Takbir. Jadi hati-hati. Kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku paling NKRI, ngaku-ngaku paling Pancasila, dan ngaku-ngaku kayak dia doang yang punya Indonesia. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya Aceh jangan mau ngalah. Enggak. Indonesia kami yang merdekakan, Indonesia kami yang sumbang, Indonesia kami yang besarkan. Bahkan kami ke depan bukan hanya Aceh yang harus menggunakan syariat Islam, seluruh Indonesia harus menggunakan syariat Islam. Bahkan Aceh harus siap menjadi panglima pemimpin perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia. Setuju tidak? Takbir. Allah.